Sahabat Himaksi, selamat datang di Dimensi Diskusi Menggali Informasi bersama Himaksi. Wah, seneng banget ya, akhirnya kita ketemu lagi nih teman-teman di Dimensi kali ini. Gimana nih sahabat-sahabat Himaksi yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Hai, kenalin, aku Jili Cecilia yang akan nemenin kalian di podcast Dimensi kali ini. Tapi tenang aja, aku gak bakal sendiri nih di podcast Dimensi kali ini. Karena aku bakal ditemenin sama bintang tamu kita yang sangat ganteng banget hari ini. Siapa ya kira-kira? Mungkin kita langsung sapa aja kali ya. Halo Kak Cicio, gimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Jili, baik kabarnya. Kalau Kak Jili gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, semangat banget nih kayaknya hari ini. Karena aku ketemu Kak Cicio nih hari ini. Asik. Nah jadi sahabat Hima, udah pada tahu belum nih dengan narasumber kita kali ini? Kayak pada belum tahu ya. Asik. Nah kalau gitu boleh nih untuk Kak Cicio langsung untuk perkenalan diri buat sahabat Himaksi yang ada di rumah. Halo sahabat Hima, sebelumnya perkenalkan nama aku Cicio Mikael. Nah saat ini aku juga merupakan mahasiswa semester 8 penjurusan audit dan kemudian aku menjabat saat ini sebagai Ketua IAI Muda Banten periode 2023-2024. Wih keren banget, tekan dulu dong. Oke teman-teman, jadi Kak Cicio ini juga pernah bergabung di Himaksi loh teman-teman. Dan saat ini Kak Cicio merupakan Ketua IAI Muda di wilayah Banten nih. Nah Kak, kalau boleh tahu kan Kakak menjadi Ketua IAI Muda di wilayah Banten nih Kak. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Kak menjabat ya? Aku menjabat sebagai Ketua itu dari tahun 2023 bulan Agustus. Cuman aku baru bergabung di IAI Muda itu tahun 2022 teman-teman. Nah, aku menjabat dari Agustus sampai bulan Desember 2024 ini. Berarti masa menjabatnya sampai Desember nanti ya Kak? Baru Betul. Udah nggak menjabat sebagai ketua lagi ya? Betul. Keren banget. Nah, Kak Cicio sebagai menjadi ketua IAI Muda wilayah Banten, Kak Cicio ada kesibukan lain nggak Kak? Kalau kesibukan lain yang pasti prioritas pertama Cio yaitu skripsi itu pertama. Kedua mata kuliah, karena kalau misalkan mau sidang itu harus selesaiin dulu sama mata kuliah, jadi coba fokus di situ. Terus untuk di luar kampus aku fokus di freelance aja sih teman-teman, freelance di bagian keuangan, bagian desain dan lain-lain juga. Oh berarti kalau Kak Cicio fokus lagi skripsi, berarti Kak Cicio biar aku tebak semester 8 ya? Betul sekali, semester 8 aku. Semoga lancar ya Kak dalam menjalani skripsi dan hal-hal lainnya. Amin, semoga sidang aman ya. Amin. Nah dari yang aku baca Kak di akun LinkedIn-nya Kak Cicio itu juga pernah menjadi relawan komunitas dan studi independen nih Kak. Nah kalau boleh tahu tuh relawan komunitas apa dan studi independen apa nih Kak? Oh, kalau misalkan relawan itu kan berbentuk talk show ya. Jadi pas lagi acara PKM, jadi ada hasil diseminarkan kan gitu kan di prodi akuntansi. Nah, itu aku ngejelasin gitu kayak bikin talk show. Nah, kemudian kalau misalkan studi independen itu merupakan program dari Kampus Merdeka. Aku juga di bidang bisnis manajemen. Kemudian aku juga ikut project nih. Ikut projectnya itu kita suruh buat startup gitu, startup kecil-kecilan. Terus dimulai dari kayak bikin website, kemudian bagaimana cara budgeting dari awal sampai menjalanannya startup itu. Wah banyak juga ya sahabat-sahabat Himaksi ke Kak Cicio itu studi independennya. Dan juga kita sudah tahu nih sedikit latar belakang dari Kak Cicio narasumber kita kali ini. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak bareng Kak Cicio menggali informasi tentang personal branding bagi mahasiswa. Oke, wow, keren banget ya topiknya ya hari ini ya. Kan saking ini lagi banyak dibicarakan soalnya Kak. Wih, keren apalagi untuk kita sebagai mahasiswa kayak nggak tahu apa sih itu personal branding segala macam. Nah, oke, langsung aja kali ya kita pasti sahabat-sahabat Hima pastinya udah nggak sabar mendengar Kak Cicio untuk membahas tentang personal branding bagi mahasiswa. Mungkin kita bisa lanjut aja ke pembahasan 1. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak. Kan baru-baru ini kan ramai banget ya dibahas tentang di media sosial tentang
personal branding. Nah, menurut Kak Cicio sendiri nih Kak, personal branding itu apa sih? Dan buat kita nih sebagai mahasiswa kira-kira tuh penting gak sih bangun personal branding? Personal branding itu jadi kita itu menjual diri kita menampilkan diri kita terutama di sosial media, apalagi kan zaman sekarang kan sudah teknologi sudah maju ya. Jadi kita bisa branding lewat sosial media atau misalkan di sekitaran kampus kita. Nah, itu sangat penting sih, terutama untuk melamar pekerjaan juga, karena sekarang ini kan teknologi sudah sangat maju. Benar-benar. HRD juga udah makin berinovasi gimana cara mencari calon rekruternya. Nah, zaman sekarang ya HRD tuh kalau misalkan mau lihat calon karyawannya itu pasti HRD ngelihat di sosial media. Benar banget, setuju banget sih sama Kak Cicio karena sosial media itu juga kayak menggambarkan diri kita gitu ya kan Kak? Betul. Jadi supaya kayak orang tuh bisa tertarik dengan apa yang kita buat itu dari sosial media kita, diri sendiri kita juga. Betul. Menurut Kakak sendiri gimana nih cara Kak Cicio itu membangun personal branding? Kalau aku pernah denger sebuah podcast dan ini sudah diterapkan ke diri aku pas awal-awal, cara membangun personal branding adalah kita harus mengenali dulu apa itu kita, maksudnya apa itu aku, mengenal siapa diri aku cocoknya di bidang apa, aku senangnya tuh di bidang mana. Contohnya kalau kamu suka podcast ya, podcast, atau suka MC gitu, nah kamu branding hal-hal seperti itu gitu, kamu sangat berkompeten di bidang public speaking atau segala macam, kamu terapkan, kamu berlatih itu selanjutnya, berlatih mendalami hal itu. Ketika kamu ikut, nah jangan lupa kamu branding diri kamu juga, post misalnya kegiatan kamu entah di LinkedIn atau mungkin di sosial media. Jadi tuh orang beranggapan kalau wah ini ternyata MC-nya Jili tuh orangnya berkompeten banget ya, semangat banget, terus habis itu bagus banget MC-nya, terus dari caranya. Jadi kayak orang-orang tuh menarik kamu gitu, maksudnya kayak banyak yang nawarin kamu gitu untuk jadi MC gitu. Meskipun kayak kita kelihatannya belum ada sertifikasi ya, misalkan kalau misalkan orang yang belum bersertifikasi, kalau misalkan kita personal branding, orang beranggap kita orangnya sangat berkompeten loh. Setuju banget. Oke, jadi kita tuh harus memperdalam bidang yang kita suka dulu ya Kak. Lanjut nih Kak ke pertanyaan ketiga. Kalau menurut Kakak sendiri nih, sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain tuh berpengaruh nggak dalam personal branding? Itu berpengaruh banget sih, sangat-sangat berpengaruh di sosial media, terutama ketika kamu sebagai mahasiswa ingin mencari magang atau mencari pekerjaan ya, sosial media itu sangat berpengaruh. Kan penting ya Kak, berarti membangun personal branding di sosial media. Nah, menurut Kak Cicio sendiri gimana sih Kak Cicio tuh membangun personal branding Kak Cicio tuh di sosial media? Sebenarnya simple, hal kecil tapi kita pasti skip gitu. Ketika kita lagi ngelenggarain kegiatan atau misalnya kita lagi ngelenggarain project, lebih baik tuh kamu hal tersebut diposting aja gitu. Nah kan pasti dalam membangun personal branding itu kan pasti ada aja kan Kak tantangannya. Itu pasti banget kan? Iya banyak sih tantangan. Nah aku tahu nih Kak, tantangan apa aja sih yang Kak Cicio hadapi dalam membangun personal branding gitu Kak? Wah, kalau tantangan banyak banget ya, yang aku alamin juga dari awal sampai sekarang. Yang pasti itu pertama itu melawan rasa takut dan malas. Kalau misalkan kita berkompeten, terus habis kita juga pintar atau kita ahli di bidang itu, kalau misalkan kita nggak upload di sosial media atau kita nggak tunjukkan itu ke semua orang, ya sama aja kita dibilang nilainya itu biasa aja gitu. Terus habis itu kalau rasa takut ya, nah kalau rasa takut itu banyak sih orang kayak bilang aduh takut dihujat gitu, atau takut orang-orang pada iri gitu. Nah kalau misalkan ada kamu berpikir kayak gitu, lebih baik kamu hempaskan, karena kita nggak bisa kendaliin orang lain juga kan. Aku pernah baca buku di mana sifat orang lain itu tidak bisa dikendalikan gitu. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi ketika kamu ingin post sesuatu, kegiatan kamu post aja gitu. Wih keren banget, tepuk tangan dulu dong. Nah berarti memang sepenting itu ya teman-teman semua kalau personal branding itu untuk kita tuh mengembangkan personal branding kita. Nah, karena tahu nih Kak, emang sepenting itu, terus menurut Kakak sendiri nih, gimana tuh jika orang tuh gak punya personal branding yang kuat gitu Kak?
Waduh, seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan nggak punya personal branding yang kuat, terus habis itu tapi kita orangnya sangat pinter atau sangat bagus kinerjanya, itu sangat disayangkan sih. Terutama personal branding itu sebagai pembekalan kita sih. Setuju. Nah, kan banyak ya dampaknya orang yang nggak punya social branding yang kuat gitu kak. Nah, menurut kakak sendiri nih, ada nggak sih perbandingan seseorang yang personal branding itu kuat dengan seseorang tuh yang personal brandingnya tuh biasa-biasa aja tuh bisa terbilang lemah gitu kak? Yang punya personal branding yang kuat nih, mereka ketika ada kegiatan itu mereka langsung kayak posting di sosial media gitu, terus gercep gitu ya kak? Gercep gitu. Sedangkan kalau misalkan yang personal brandingnya itu lemah, ya udah gitu, mereka kayak cuman postingan, terus habis itu ya udah gitu, cuman segera postingan. Nah, sedangkan kalau misalkan yang kuat itu personal brandingnya, mereka posting gitu di suatu sosial media. Dia nggak cuman kayak posting aja, tapi kayak mereka kayak bikin caption gitu loh, kayak apa sih yang mereka dapatkan. Misalnya ini kamu lagi nyelenggarain seminar gitu. Nah, kamu nggak cuman kayak posting sertifikat atau cuman sekedar kayak foto kamu di webinarnya aja, tapi dengan personal branding kamu yang kuat, kamu bikin caption nih kayak misalnya webinar ini mengajarkan aku mengenai ini. Kayak mengajak gitu teman-teman semua gitu ya kak? Iya betul. Jadi kayak dipandang HRD, oh nih orang nggak cuman webinar aja nih ikut-ikutan doang nih, tapi mereka pelajarin apa yang mereka dapatkan dari webinar itu gitu. Sejak aku jadi ketua, aku dibilang juga sih ke Kaprodi, terus habis itu Kaprodi kayak bikin postingan tentang aku gitu. Itu kan jadi orang-orang mengenal kayak, oh ini si Cicio nih, ini ketua ini gitu. Jadi terkenal gitu ya kak? Kalau iya. Ini pernah jadi ketua nih gitu. Iya, padahal aku juga gak mau terkenal juga sih. Mau dianggap mahasiswa aja sih, cuman orang-orang kayak udah ngeliat aku tuh ya di koridor kayak Kak Cio, wah gimana Kak Cio jadi ketua gitu. Keren banget loh Kak. Ya, famous gitu. Nih udah berarti. Pokoknya dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh berarti emang sepenting itu ya sahabat-sahabat Himaksi itu tentang personal branding ya kan Kak Cio ya? Betul. Jadi kita tuh harus pintar-pintar mengembangkan personal branding kita masing-masing supaya kita tuh bisa yang pertama bisa dikenal orang, terus kayak bisa meningkatkan skill diri kita juga, bener kan Kak? Betul, sama satu lagi meningkatkan kesempatan atau opportunity kamu. Bener. Yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan klien mau cari orang nih, cari konsultan, itu pasti yang dilihat sosial medianya. Kita harus cari tahu nih, orang yang mau kerja di kita itu orangnya kayak gimana sih? Nah, terus habis itu kalau misalkan kita sering-sering posting nih mengenai achievement yang kita dapatkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita dapatkan, atau misalkan project-project yang yang udah pernah kita selesai kerjain gitu, terus habis itu terpapang jelas di sosial media, jadi kayak klien, oh nih orang terpercaya nih, bisa dijadikan untuk bekerja gitu, konsultan di aku gitu. Kan kita udah membahas personal branding lumayan dalam nih ya kan Kak? Yo, bosan gak sih Kak? Ya. Please bosan. Tau aja aku bosan. Nah, jadi kita selanjutnya nih ada sesi ice breaking nih Kak, biar kita tuh gak tegang-tegang banget, karena kita pasti selanjutnya tuh kita akan membahas personal branding lebih dalam lagi nih Kak. Setuju kita main ice breaking? Setuju. Boleh dong, biar kita refreshing gitu ya. Oke, kita langsung aja ke ice breaking. Jadi ice breaking kita itu ada namanya tebak gambar. Kak Cici udah tahu belum? Tebak gambar itu gimana sih? Tebak gambar. Jadi kita ngeliat gambar, kita harus tebak itu apa. Oke. Tapi kita nggak lihat bedanya. Nggak lihat. Nggak lihat. Wah itu susah ya, agak berbeda gitu ya Hima ya. Jadi cara menebaknya itu dari clue. Clue-nya itu nanti kita bakal jelaskan tentang clue-nya itu apa. Nanti Kak Cicio bisa menebak. Boleh ditaruh di kepala. Nanti aku kasih clue-nya ya Kak. Oke. Jadi Kak Cicio bisa nebak nih. Oke, kita langsung aja. Ready? Ready. Oke. Jadi clue-nya itu tuh benda bulat. Benda bulat, bumi. Salah, coba bumi lagi. Kan nggak bulat ya. Oke. Salah ya. Benda bulat. Benda bulat itu bola. Benar. Gak kosong dong, aneh. Jadi gambar yang kedua adalah bikin sibuk. Apa nih? Apa nih? Kerja di Big Four. Waduh.
Amin. Oh, amin ya. Amin. Apa? Jadi asisten dosen? Mendekati tapi tidak. Oke, organisasi. Tidak. Oh, tidak. Terus apa dong? Bikin sibuk semester akhir. Oh, semester akhir. Apa nih? Skripsi. Tempat belajar kita. Tempat belajar kita? Iya. Di kelas? Dimanapun. Di kampus? Apa namanya? Oh, Universitas Pamulang. Ruang belajar. Ruang guru. Waduh. salah. Ruang Ruang guru. belajar kita di kampus. Kelas? Benar. Kalkulator. Akuntansi. Benar banget. Wow. Yang akuntansi aja lancar loh. Sesuai dengan jurusan. Yoi. Nungguin ya. Ya udah berapa nih megangnya nih? Enggak canda. Perkumpulan mahasiswa. Paguyuban. Waduh, salah. Oh, salah. Lebih yang melakukan sesuatu kegiatan. Rapat. Organisasi. Benar, organisasi benar. Oke. Lanjut. Ini asik banget ya. Oke. Semoga ini bukan yang terakhir ya. Bukan, tenang aja. Oh, bukan. Pembahasan kita tadi. Oh, problem solving. Bukan tapi personal branding. Benar. Keren. Pendidikan dan industri. Hah? Pendidikan dan industri. Pendidikan dan industri. Kampus. Salah. Magang. Benar. Salah. Out of the mind. Out of the Keren. box. Oh iya, out of the box. Oke. Oke. Sayang banget waktunya tuh Oh, udah habis. Oh, udah habis. Saking asiknya nih. Jadi tuh kayak nggak terasa gitu loh. Jadi pengen lagi. Wah, sayang banget. Padahal pengen lagi sih, guys. Apa kita nggak usah pembahasan kita ice breaking aja, Kak? Oke. Jangan. Kita mau bahas lebih dalam lagi nih, Kak, tentang pembahasan kita nih. Jadi Waduh. kita lanjut aja kayak ke pembahasan kedua nih. Oke. Lanjut ke pembahasan kedua. Aku mau nanya lagi nih, Kak. Selama Kakak membangun personal branding, lingkungan itu sangat berpengaruh nggak buat membangun personal branding? Oh, lingkungan tuh sangat berpengaruh sih. Kita bisa manfaatkan lingkungan tersebut. Contohnya ketika kamu jago public speaking gitu, nah kamu bisa nih ikut lingkungan hima gitu untuk terutama kan lingkungan hima kamu ada program podcast yang kayak gini gitu. Nah, kamu bisa menambah kesempatan kamu untuk ikut di podcast ini gitu. Nah, terutama aku juga misalnya nih aku bidang akuntansi atau enggak misalkan audit gitu. Nah, aku mau buat project nih, kebetulan ada nih satu orang nih, orangnya juga pinter di bidang audit atau akuntansi. Ya, kita buat project bareng gitu. Nah, aku juga pernah ikut lomba audit. Aku punya temen yang orangnya juga pinter di bidang audit. Terus habis itu kemudian juga orangnya juga semangat banget ikut lomba gitu. Nah, kita bisa nih berkolaborasi. Jadi kalau kita satu aja itu sebenarnya udah cukup banget. Iya. Tapi kalau misalkan kita tambah satu lagi itu lebih dari cukup sih. Lebih dari bagus sih. Lebih bagus lagi berarti gitu. Iya, ya, Kak? lebih bagus lagi. Berarti memang lingkungan tuh sangat berpengaruh ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkaran lingkungan yang baik, pasti kitanya itu juga ikut baik ya kan, Kak? Bener gak sih? Iya, betul. Lingkungan tuh juga berpengaruh, terutama yang kalau misalnya lingkungan yang buruk juga ya kita jadi kayak lebih males ya, gitu. Benar. Jadi yang kayak personal brandingnya kita itu udah bagus. Jadi kayak karena kita lingkungannya itu lumayan buruk atau jadi tuh kita stay di lingkungan buruk itu. Jadi kitanya tuh jadi kayak ya berdampak juga di personal brandingnya kita sendiri, jadi mungkin lebih malas, lebih kayak nggak mau ikut organisasi atau gimana gitu kan. Iya, kamu bagus loh masuk organisasi hima, nggak cuman menambah peluang hard skill aja kayak misalnya akuntansi, belajar tentang akuntansi, tapi kamu juga pinter, bagus mendapatkan kesempatan untuk dalam soft skill kamu, kayak misalkan time management, terus habis itu decision making kamu, terus habis itu dan lain-lain juga. Itu kan sangat dibutuhkan ya dalam dunia kerja nanti. Nah, kalau misalkan kita nggak posting hal itu, ya sama aja sih nih. Lebih baik kita posting hal itu, kegiatan kita apa yang kita dapat, time management dan lain-lain, soft skillnya.
Nah itu sangat dilirik oleh HRD gitu. Terutama kamu PPO kan? Benar. Pasti kamu ikut diklat kayak bendahara, Public speaking dan lain-lain gitu. Nah kamu posting aja hal itu, ambil yang kamu dapatkan di diklat itu, terus kamu terapkan, kamu dalamin hal itu lagi. Oke, terima kasih Kak. Lagi-lagi tips and trick yang sangat membantu sekali. Yoi. Nah, berarti kan emang lingkungan yang baik itu mendukung banget personal branding kita. Nah, dampak positifnya nih Kak, apa nih kalau kita tuh terus-terusan di dalam lingkungan yang baik? Kalau misalnya kita dampaknya di dalam lingkungan yang bagus gitu, kita jadi lebih semangat membangun personal branding kita. Terus habis itu yang kedua, ciptakan peluang juga yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang bagus, misalkan pikiran kita terus berjalan, maksudnya kayak dalam mengembangkan diri kita akan tahu, oh ternyata bisa nih kita buat project bareng gitu, buat bisnis bareng gitu. Itu kan membangun personal branding juga gitu. Jadi banyak banget ya Kak dampak positifnya kalau misalnya kita tuh berada di lingkungan yang positif. Oh iya, yang pasti nambah semangat. Benar. Setuju. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana nih caranya Kak Cici itu konsisten dalam mempertahankan personal branding Kakak? Aku pernah dengar juga dari buku kalau misalkan orang konsisten itu lebih baik daripada orang yang punya talenta. Kenapa gitu? Dengan orang konsisten, mereka akan lebih semangat untuk terus buat project atau berkegiatan gitu. Daripada orang yang bertalenta tapi kayak ya udah gitu, kayak nggak mau ditunjukkan hal itu, udah biasa aja dong. Bener. Pasti itu pertama melawan rasa males ya. Misalnya kita berkonsisten, yang pertama adalah melawan rasa males gitu. Karena hambatan orang konsisten ya pasti orang males sih. Iya, orang males gitu. Musuhnya pasti males gitu. Iya, pasti ada aja gitu, kayak lagi misalnya nih kamu konten kreator, terus habis itu kamu konsisten nih harus upload sehari sekali atau sehari 3 kali. Terus tiba-tiba kayak sebenarnya istirahat tuh nggak apa-apa. Dalam seminggu kamu bikin konten itu nggak apa-apa ada istirahatnya, misalnya 1 hari atau 2 hari. Cuman jangan jadikan itu lebih dari 2 hari gitu. Itu akan menumbuh rasa males sih. Itu aku dengar tips dari buku itu juga gitu. Jadi berarti kita tuh boleh istirahat tapi jangan terlalu lama mungkin menunda-nundanya ya. Nah itu juga konsisten itu kita harus tahu jadwalnya gitu. Misalnya mungkin jadwal ramenya jam segini gitu. Nah kita uploadnya di situ harus sudah terjadwalkan sih. Kalau misalkan bingung nih mana cara jadwalinnya, mungkin kamu bisa bikin notes gitu di kalender, bikin pengingat gitu. Itu membantu kita juga. Buat kita tuh kayak selalu konsisten gitu kan Kak? Yoi. Setuju. Nah lanjut nih Kak, apakah personal branding yang kuat itu tuh bisa menunjukkan kalian, minat, dan pencapaian akademik? Dengan personal branding kita yang kuat, apa yang kita sampaikan itu sangat-sangat berpengaruh juga sih untuk dunia kerja nanti. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa pasti nggak cuman bekal akademik saja yang kita bekalkan, tapi dari kegiatan-kegiatan lain juga bisa kayak lomba atau misalkan kayak kita ikut kegiatan organisasi atau segala macam gitu. Kalau misalkan kita dapatkan apa yang kita dapatkan itu kuat, tahu manfaatnya, dan kamu juga tahu apa yang kamu suka ketika kamu mendalami hal itu dan kamu dapatkan, itu pasti sangat berpengaruh nanti untuk dunia kerja. Setuju. Nah, kan Kak Cici ini udah banyak mengikuti magang dan ya relawan komunitas seperti itu gitu kan Kak. Nah, ada nggak dampak personal branding selama Kakak di dunia seperti studi independen, kayak magang gitu tuh ada nggak? Dampaknya untuk Kak Cici sendiri nih? Dampak untuk aku sendiri, yang pasti aku dapat pembelajaran sih. Kan di kampus bosen kan lah ya teman-teman ya. Iya belajar, cuman kuliah, pulang-pulang nongkrong, kerjain tugas, udah gitu aja. Nah, sebenarnya aku sangat suka banget sih dengan program Kampus Merdeka ini gitu, karena kita bisa mengeksplor hal baru di luar dunia perkuliahan juga, kayak misalnya kita magang, studi independen. Jadi apa yang kita dapatkan di kampus itu belum tentu ada di studi independen ini. Nah, aku belajar kan kayak misalnya di studi independen itu, ternyata cara bikin bisnis kayak gini loh. Harus benar-benar ada budget plan, terus habis itu ada action plan dan lain-lain. Kita harus belajar mengenai dari nol, gimana seorang pebisnis memulai usahanya dari nol. Itu yang aku dapatkan dari studi independen ini. Nah, kalau misalkan tentang pengabdian masyarakat, aku jadi lebih mengenal banyak orang gitu.
lebih tahu cara berinteraksi dengan berbagai orang kan. Secara pribadi aku itu emang seorang introvert ya. Awal-awal tuh aku malu banget gitu. Gimana sih malas banget ikut kayak pengabdian ya. Kayak misalnya di kampus kan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah aku awal-awal malu banget nih ikut PKM gitu. Tapi pas setelah dijalanin, oh ternyata enak juga bisa berinteraksi. Terutama kan aku pas PKM kan ketemunya anak kecil ya. Jadi banyak-banyak seneng-seneng aja sama anak kecil gitu. Jadi kayak lebih fun gitu ya Kak? Iya lebih fun. Lebih kalau misalkan secara akademiknya mungkin aku lebih mendapatkan communication skill gitu. Keren banget. Keren. Mungkin itu aja Kak dari pertanyaan-pertanyaan kita pembahasan kedua. Wow. Gimana Kak? Udah cukup membahas tentang personal branding belum ini? Udah dalam banget ya kita ya Kak? Sudah ya tidak ada part-partnya guys. Nah kita kan udah teman-teman tadi kita kan udah membahas mengenai personal branding yang telah disampaikan oleh Kak Cicio. Nah Kak Cicio kemarin kita juga membuka question box nih mengenai personal branding di Instagram Hima Aksi. Keren banget guys. Dan udah ada yang masuk nih Kak, beberapa pertanyaan-pertanyaan buat Kak Cicio dari sahabat Hima nih. Jangan lupa follow Cicio Mikael juga ya, MKL Cio gitu. Jadi nggak cuma lihat di question box, kalau misalkan teman-teman emang ada yang mau nanya-nanya sesuatu gitu, atau mau nanya tentang IAI muda gitu, mungkin bisa tanya langsung di DM gitu di @mkl_cio gitu. Sip. Nah mungkin langsung aja ya Kak pertanyaan yang pertama nih. Yang pertama itu dari Kak@zidan_rmdhn. Wow. Nah, jadi Kak Zidan ini bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan kita dalam personal branding? Karena bisa aja personal branding yang kita lakuin itu justru menghasilkan dampak yang sebaliknya, seperti reputasi menurun atau citra diri menjadi kurang baik gitu kan. Kalau misalkan selama kita posting mengenai diri kita hal-hal yang positif, kita juga membantu memotivasi orang. Dan kalau misalkan kita juga memberikan edukasi, kayak misalnya nih kita posting tentang suatu webinar terus kita kayak menjelaskan gitu apa sih yang kita dapatkan dari webinar itu, atau misalnya kita lomba, apa sih yang kita dapatkan dari lomba itu, pasti itu udah termasuk hal yang positif ya, udah sangat bagus ya. Beda lain kalau misalkan kita personal brandingnya tuh hal-hal yang buruk, contohnya kayak kita bikin konten yang saling sindir-sindir menyindir, atau bikin di snap yang ya gitulah, yang sering menyindir pacarnya, mantannya yang sedang tidak peka gitu ya. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Iya. Enggak. Bisa jadi sih. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan nggak cuma dilihat oleh, misalnya kalau misalnya lagi nyindir nih, nggak cuma dilihat sama pacarnya atau apanya, pasti kan dilihat semua orang gitu. Jadi orang menganggap kita tuh personal brandingnya tuh sangat buruk gitu, kayak oh nih orang problematik nih gitu. Jadi lebih baik tuh kita posting segala hal yang menurut kita positif. Dan kalau misalkan orang lain iri gitu tentang apa, ternyata orangnya tuh pinter banget gitu, terus ikut lomba mulu gitu, iri banget ya gitu. Nah jangan bilang kayak gitu sih, maksudnya stop berpikiran kayak gitu, karena bener banget. Aku juga jadi mau berkembang itu juga dari orang-orang sekitarku, di mana jujur orang-orang sekitarku tuh orangnya tuh lebih suhu ya dari aku ya. Lebih suhu. Nah, cuman aku tuh pikir kayak aduh ngapain iri gitu kan, aku bisa gitu kayak bener mereka banget. Gitu, entah ikut lomba menang. Nah, itu kan semakin aku tambah semangat ya, ikut lomba, menang lomba, atau ini orang magang di sini nih gitu, pengen nih ke magang juga nih gitu. Nah kan bisa gitu semangat lagi cari-cari magangnya gitu, kayak gitu. Jadi lebih memotivasi diri ya Kak. Iya. Jadi kayak kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Pasti bisa kok, pasti bisa. Nah ini lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua nih. Oke, silakan. Ada dari Kak@_almujib.00. Pertanyaannya agak susah ya Kak. Pertanyaannya tuh bagaimana cara mengatasi kritikan dalam proses membangun personal branding di lingkungan mahasiswa? Oke, misalnya nih kamu sebagai content creator gitu, kamu lihat kayak komen head gitu ya, komen head itu kayaknya lebih baik nggak usah dibawa negatif juga, jadikan itu hal positif aja. Kalau misalkan emang ada kritikan kayak misalnya nih ternyata nih kayak nggak kayak gini gitu, nah
kamu belajar lagi, terus habis itu kamu jadikan itu sebagai Motivasi, motivasi, evaluasi juga di dalam diri kamu gitu. Nah kayak gitu sih. Semoga terjawab ya sahabat-sahabat IMAP pertanyaannya. Wow, keren. Pertanyaannya keren. Pertanyaannya sangat sekali, sangat wow sekali. Nah, buat Kak Cicio nih, boleh dong kasih kesan dan pesan nih buat sahabat-sahabat IMA yang ada di rumah. Mungkin bisa mengenai personal branding atau bisa mengenai apa aja nih, kesan dan pesan sedikit. Kalau misalkan dari aku untuk sahabat Hima juga, terutama buat mahasiswa-mahasiswa juga yang sekarang lagi ngejalanin perkuliahan, semangat terus. Karena kita dikasih achievement gitu sebagai mahasiswa, kamu harus mendapatkan kesempatan itu, entah mengikuti lomba atau misalkan kamu ikut kegiatan-kegiatan lain, ikut organisasi, ikut magang. Selama kalian dikasih kesempatan menjadi mahasiswa, kalian harus terapkan semuanya itu. Tapi jangan lupa juga kita itu sebagai mahasiswa kita harus punya kewajiban, yaitu mengerjakan mata kuliah kita, tugas kita, skripsi kita. Jangan sampai dengan banyaknya kegiatan kita juga ngebuat kita jadi bolos kuliah gitu. Nah, terus satu lagi kita sebagai mahasiswa yang sedang mahasiswa Gen Z ya, ibarat kata ya, kita sebagai Gen Z milenial gitu, ada mungkin milenial yang sudah paham-paham terhadap teknologi, cobalah pakai sosial media kalian, LinkedIn, Facebook, Instagram untuk hal-hal yang positif gitu. Jangan sampai kita gunakan sosial media untuk meng-head orang-orang sekitar gitu. Terima kasih loh Kak, kesan pesannya sangat memotivasi sahabat-sahabat Hima yang ada yang kedua. Ada quotes gak Kak? Boleh dikasih quotes sedikit? Never ever give up. Wah, keren banget. Nah Kak, saking serunya nih kita membahas tentang personal branding, gak terasa waktunya ini bentar lagi udah habis nih Kak. Ya udah Singkat habis banget kayak dia dan jangan. Aduh. Hubungan akumu dulu tuh. Tanda. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Cicio yang udah berbagi ilmu dan informasinya seputar personal branding yang pastinya akan bermanfaat dan memotivasi buat sahabat-sahabat Hima yang ada di rumah dan supaya semakin semangat menata personal brandingnya. Oke, terima kasih juga Kak Jili yang sudah jadi podcaster. Tetap semangat terus. Kamu kalau misalkan emang pinter di bagian podcast atau MC, kamu dalamin itu, cari kesempatan. Mungkin kalau misalkan ada menyelenggarakan seminar di kampus, kamu ambil itu. Itu bisa jadi nilai plus buat kamu. Siapa tahu nanti kamu di tempat kerja, kamu selain jadi akuntan gitu, kamu dipilih, oh kamu jadi MC ya di situ ya. Itu gaji gede, promosi oke, keren dah. Keren banget. Itu pentingnya personal branding. Tepuk tangan lagi dong. Oke, sahabat Hima, podcast kali ini tentunya bukan podcast terakhir kita. Jadi jangan lupa buat selalu tungguin podcast Dimensi selanjutnya ya. Karena pastinya Dimensi bakal undang narasumber yang menarik dan pastinya berpengalaman seperti Kak Cicio. Asik. Dan jangan lupa juga aku izin promosi juga. Boleh banget. Dan jangan lupa juga kita di Yai Muda juga ada proker mengenai webinar mengenai akuntansi, dan jangan lupa teman-teman tonton terus juga di @yaimudabanten Instagramnya. Sampai nanti kan pasti kita akan ada banyak aktivitas kayak webinar atau lomba atau segala macam. Jangan sampai terlewatkan. Asik. Mungkin boleh promosi IG lagi? Oh, promosi IG aku ya. Oke, silakan. Tapi di IG aku nggak ada apa-apa sih. MKHLCO udah. Sip. Oke, stay tune terus di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify IMAX ya, sahabat-sahabat IMA. Nah, Kak, jadi Dimensi itu punya slogan nih. Apa tuh? Wih. Agak shock gitu ya. Agak siksak sok gitu ya Kak. Siksak. Oh, bikin apa yang TikTok ya? Bukan. Okay. Nah, jadi itu slogannya gini Kak. Nah, kalau aku bilang Dimensi, diskusi, menggali informasi bersama Himaksi. Oke. Sip, setuju? Oke. Sama kita juga punya slogan Hima. Jadi kalau aku bilang Hima S1 akuntansi, luar biasa. Oke. Ready? Oke. Dimensi, diskusi, menggali informasi bersama Himaksi. Hima S1 akuntansi, luar biasa.